A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talabah. Kaifa asbahtum? Sabahukum sa'id. Izayya. Wis, alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum muslimun wa antum ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qabla an namdiya ila darsinal jadid wa khairu ma nursilu Fatihah li muallifi hadzal kitab asa an yanfa'ana bi 'ulumihi. Naqra sa'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Tsumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati. Kemudian sesungguhnya kamu menanyakan kepadaku 'anil 'ubudiyyah, tentang ubudiyah, tentang ibadah. Fahiya salah satu asya, maka sesungguhnya ubudiyah atau ibadah itu terbagi menjadi tiga. Ya. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama, salah satunya yang pertama adalah muhafadzatu, menjaga amri syar'i, urusan-urusan syariat. Ya. Wasaniha, yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ridha terhadap qada, keputusan, wal qadar, dan ketetapan, wa qismatillahi ta'ala, dan pembagiannya dari Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Apa tadi yang kedua? Ridha terhadap qada, keputusan, qadar, ketetapan, wa qismatillahi ta'ala, dan pembagiannya, maksudnya pembagian qada dan qadar itu dari Allah. Wa tsalituha, dan yang ketiga, tarku ridha nafsika fi talabi ridallahi ta'ala, meninggalkan keridhaan dalam dirimu sendiri dalam mencari ridho Allah Ta'ala. Baik, kita bahas yang pertama ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya tentang ubudiyah, ibadah, penghambaan. Maksudnya berkhidmah, beribadah kepada Allah itu intinya ada berapa? Beribadah, penghambaan. Kita menghamba kepada Allah seyogyanya itu ada berapa? Kata Imam Al-Ghazali ada 3 perkara kita sebagai hamba itu menghambakan kepada Allah. Selain dari ibadah-ibadah yang maksudnya kayak sholat, zakat, seperti itu. Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, menjaga urusan syariat. Menjaga urusan syariat itu bagaimana? Ustaz? Menjaga urusan syariat itu kita senantiasa
sebagaimana mestinya. Coba kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, Islam itu bisa berjalan nggak di sebuah negara? Nggak bisa. Kalau seandainya ada orang yang nggak mau sholat, nggak mau nutup aurat, ya kan, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, dan di sebuah negara itu tidak ada yang mau ngajak, alias tidak ada yang mau berdakwah untuk mengajak mereka ke jalan-jalan ini. Kira-kira berjalan nggak agama Islam di daerah tersebut? Kalaupun ada, yaitu benar-benar kesadaran diri. Nah, yang orang-orang yang mohon maaf Islamnya masih KTP, bagaimana mereka? Ya, sudah maka tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mencegah. Artinya tidak ada yang mencegah kemungkaran semua. Orang yang bunuh nggak ada yang menindak. Orang yang murtad tidak ada yang negur. Orang yang mabuk-mabukan tidak ada yang ibaratnya yang mencegahnya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dibiarkan. Alhamdulillah di negara kita hal-hal tersebut itu dipidana, benar nggak? Orang yang bunuh dipidana. Orang yang zina dipidana nggak? Dipidana sekarang. Kalau ada orang kumpul kebo, ya kalau nggak ngerti nggak apa-apa, alhamdulillah. Lebih baik nggak mengerti saja. Kumpul kebo ketahuan seumpama, ya kan, di hotel atau di penginapan, itu bisa kena, ya bisa kena, dipanggil di Satpol PP, kadang dihukumi oleh masyarakat, benar nggak? Diarak seperti itu. Itu senantiasa untuk menjaga syariat Islam dari hal-hal kemungkaran. Orang-orang yang mabuk ditegur nggak sama masyarakat? Masyarakat Indonesia menegur nggak kalau ada orang-orang mabuk-mabukan? Alhamdulillah sebagian dari masyarakat kadang menegur orang-orang yang mabuk, benar nggak? Itu artinya ya sarana untuk menjaga syariat ini agar tetap berjalan. Maka penyempurnanya yaitu amal ma'ruf dan nahi munkar. Maka kalian nanti mau jadi ulama yang mana nih? Amal ma'ruf, mengajak kebaikan, atau nahi munkar, mencegah kemungkaran? Karena dua-duanya sangat penting, Karena dua-duanya sangat penting. Bahkan ada hadis di dalam Ihya Ulumuddin, ya, itu dikatakan Islam itu di tangan dua orang. Yang pertama adalah ahli fikih, artinya ahli agama. Yang kedua adalah mujahid, ya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Artinya apa? Orang yang paham agama Allah, menjaga dengan ajarannya. Kemudian orang yang syahid, berjuang menjaga agama Islam ini dari kemungkaran. Maka Islam itu akan terjaga kalau seandainya ada dua hal tersebut. Orang yang berjuang memahami agama dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah dengan berjihad. Kemudian yang kedua, wasaniha ar-ridha bi qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Ini ada orang-orang itu ngaku ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Tapi kalau kena musibah, dia senantiasa bersedih berlebihan. Dia seakan-akan tidak menerima ketetapan Allah. Dikasih cobaan sedikit mengeluh. Ngakunya iman terhadap qada dan qadar, tapi dikasih cobaan mengeluh. Dikasih cobaan sedikit, sedihnya minta ampun. Bahkan sedihnya ngalah-ngalahin kehilangan orang tua. Wah, galaunya minta ampun. Nah, orang Islam itu sifatnya iman kepada qada dan qadar. Wujudnya iman terhadap qada dan qadar itu ketika
tidak mengeluh, tidak pesimis, dia selalu optimis. Itu sifatnya orang Islam yang beriman terhadap qada dan qadarnya Allah. Artinya kalau dia seumpama dikasih cobaan berupa sakit, dia mengatakan alhamdulillah. Ya, karena itu termasuk ujian dari Allah. Sedih wajar, tapi sebentar saja. Setelah itu dia bangkit lagi dan dia sadar bahwa itu semuanya adalah sudah ketetapan Allah. Ada yang meninggal dari saudara atau orang tua kita yang meninggal, sedih wajar. Tapi apakah boleh sedih berlarut-larut? Tidak boleh. Kalau kamu sedih berlarut-larut, berarti kamu tidak terima dengan ketetapan dan keputusan Allah. Paham ya? Makanya menangis berlebihan ketika kita kehilangan orang tua, hukumnya tidak boleh. Nangis sampai seminggu, sampai sebulan kehilangan, mohon maaf, orang tua, boleh nggak? Nggak boleh. Karena tangisanmu itu pertama menyiksa orang yang meninggal. Yang kedua, seakan-akan kamu tidak terima akan keputusan Allah. Ya, kamu tidak terima dengan keputusan Allah. Maka nggak boleh kan? Kamu dikasih penyakit, dikasih cobaan yang lain, jangan keluh. Karena keluhan itu seperti kita tidak mau atau tidak mau dengan keputusan Allah atau ingkar terhadap keputusan Allah. Paham ya? Jadi salah satu sifatnya orang yang beriman terhadap qada dan qadar, senantiasa dia berlapang dada, tidak pesimis, tidak mudah mengeluh, karena dia tahu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau seandainya gagal hari ini, ya berarti itu sudah ketetapan. Sedih wajar, tapi segera bangkit. Ayo, ya kan? Ayo bangkit dari keterpurukan. Ya, soalnya sholat, wana, ya. Jadi harus ridho kalau diberi keputusan dan ketetapan Allah. Sudah berjuang mati-matian belajar, ternyata ditetapkan oleh Allah, kita gagal. Naudzubillah, kamu sampai memaki-maki Allah. Jangan sampai kamu mengeluh terhadap keputusan Allah. Mengeluhnya dengan apa? Aduh, ngapain saya? Mohon maaf, ini bahasa-bahasa yang kadang keluar dari mulut manusia. Ngapain saya berjuang mati-matian, tapi pada akhirnya saya gagal juga. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Paham ya? Itu ungkapan seakan-akan kamu tidak ridho terhadap keputusan Allah. Ini mengamalkan iman qada dan qadar ini agak berat, khususnya bagi orang-orang yang mendapatkan cobaan. Maka tolong dilatih ini. Silakan dilatih ini, menerima ketetapan dan keputusan Allah. Paham ini? Paham ya teman-teman? Kemudian pasal isuha yang ketiga, tadi ridho terhadap diri sendiri, atau mohon maaf, tarku ridho, meninggalkan keridhoan sendiri demi mencari keridhoan Allah. Artinya apa? Ini biasanya dilemanya pada saat-saat tertentu. Ini suatu saat kamu akan hidup tumbuh dewasa. Suatu saat mungkin kamu mencintai orang yang musyrik, mencintai, mohon maaf, orang yang musyrik. Ustaz tidak kategorikan agamanya apapun itu, ada perempuan yang membuatmu cinta terhadap dia. Di sisi lain, Allah tidak menganjurkan kita untuk menikahi wanita yang musyrik sampai beriman. Disitulah kamu akan diuji. Kamu mencari keridhaan dirimu sendiri untuk menikahi perempuan itu, atau kamu mencari
mencintai sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak diridhoi oleh Allah. Paham ya? Sama halnya seumpama ini, mohon maaf, saya tidak ada tujuan menyindir salah seorang siapapun, tapi ini bisa terjadi. Contoh lagi, suatu saat kalian dewasa, kemudian kalian sarjana, kemudian kalian mencari pekerjaan. Ketika mencari pekerjaan, ada tawaran yang begitu menggiurkan. Tawaran menggiurkan mungkin yang pertama datang dari, mohon maaf, dari tempat karaoke. Kamu ditawari kerja di tempat karaoke, ya kan? Yang kedua, kamu ditawari pekerjaan di tempat bank umum yang jelas-jelas di situ ada riba. Yang tawaran yang ketiga, kamu diberi tawaran bekerja di tempat, mohon maaf, perjudian. Sementara satu lagi, kamu diberi lowongan pekerjaan hanya untuk guru ngajar ngaji saja di rumahmu. Lihat, dari beberapa tawaran itu banyak yang menggiurkan dan rata-rata gaji yang besar. Itu dari, mohon maaf, hal-hal yang seperti itu, tempat karaoke yang jelas-jelas, mohon maaf, biasanya banyak maksiat di sana. Tempat klub mungkin yang jelas-jelas di situ homer, yang kan berkumpulnya lawan jenis, tidak ada yang pakai jilbab, pakaiannya rok mini semuanya. Itu jelas-jelas biasanya tempat-tempat kayak gitu gajinya dahsyat-dahsyat. Yang ketiga, mohon maaf, di bank jelas, bank itu pasti gede, bener gak? Gajinya gede. Ya standarnya UMR lah, standar gaji minimum di daerah tersebut. Apalagi kalau seandainya dia ditawarin jabatannya tinggi, pasti gajinya besar. Tapi di sisi lain Islam menentang riba, ya kan? Yang keempat tadi tempat perjudian, yang jelas-jelas Islam menentang juga. Ada satu pekerjaan yang halal yang itu diridhai oleh Allah, hanya sekedar guru ngaji. Mohon maaf, guru ngaji di Indonesia dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah. Gajinya seikhlasnya. Kadang dikasih kopi sama air, mohon maaf, kopi sama gula saja, benar. Pada saat itu kamu dituntut kehambaanmu kepada Allah. Kamu menerima hal-hal yang tidak diridhai Allah, atau kamu mencari keridhaan Allah. Suatu saat itu akan terjadi sama kalian. Maka manakala kamu merelakan keridhaan sendiri untuk mendapatkan gaji yang besar-besar itu, kemudian demi mencari keridhaan Allah dengan menjadi guru ngaji saja, yang mohon maaf bisa jadi gajinya ada, gajinya kadang tidak ada. Disitulah letak kehambaanmu diuji. Ustaz ulangi lagi, disitulah letak kehambaanmu sedang diuji oleh Allah. Paham ya? Karena pilihan-pilihan sulit itu pasti ada. Atau pilih hal-hal yang haram tadi demi mendapatkan gaji yang besar, atau kamu mencari keridhaan Allah dengan cara hanya menjadi guru ngaji. Maka apa yang kamu cari sekarang? Kalau ada pilihan-pilihan itu, kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Menjadi guru ngaji. Insya Allah suatu saat ketika kamu jadi guru ngaji, Allah akan berikan jalan yang tidak dikira-kira. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saat itu kamu lagi diuji. Insya Allah setelah dapat ujian, kamu akan diberi jalan keluar. Di sisi lain pasti kamu akan ditemukan orang-orang soleh. Siapa orang-orang solehnya? Orang tua yang anaknya didik ngaji. Itu orang-orang soleh. Dari situ nanti akan datang rezeki. Dengan cara apa? Orang tuanya melihat, oh guru ngajinya mohon maaf belum kerja, hanya kerjanya ngaji
ditawarin lah. Karena yang nawarin orang soleh, insya Allah pekerjaannya juga soleh. Dan akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh tadi. Tapi kalau manakala kamu menerima pekerjaan, mohon maaf, di tempat togel, kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Nanti suatu saat naudzubillah kamu ikut jadi fasik atau rusak. Paham tuh? Paham tuh? Jadi kata Imam Ghazali ada 3 hal cara ubudiyah, cara penghambaan. Yang pertama apa tadi? Menjaga urusan